Mas Bensleo, menurut Mas, apakah ada faktor lain gitu ya yang mendukung Joey Alexander bisa tampil di Grammy Awards gitu? Apakah skill aja nggak cukup? Apakah usaha keras aja nggak cukup? Bisa diceritakan? Sebetulnya kalau ada orang bilang faktor luck itu juga ada juga di beberapa orang, terutama juga Joe ini. Karena pada saat dia lahir di Denpasar, Mas Denny itu ayahnya, Oh, Denny ayahnya. Sila ayahnya, itu adalah seorang pianis amatir. Kemudian dia bekerja atau punya bisnis pariwisata, tapi dia adalah music lover, jadi pencinta musik, dan musik itu jazz, Mas. Wow, oke. Jadi di rumah itu memang ada piringan hitam, ada CD jazz, dan anak ini mulai kelihatan bakatnya tatkala dia bermain di piano ayahnya yang biasa dimainkan ayahnya itu tanpa guru siapapun juga. Bahkan ayahnya tidak mendorong dia untuk main piano gitu. Oh, jadi nggak ada guru les? Nggak ada, ya, Bapaknya betul. pun juga awalnya tidak mengajarkan? Tidak gitu? mengajarkan, tapi dia pengen sendiri karena sering dengar, kemudian punya referensi dari piringan hitam maupun CD milik ayahnya. Pada akhirnya ayahnya melihat ini anak kalau nggak dikasih kesempatan untuk bisa mendapat guru yang bagus, maka dia akan tidak jadi apa-apa. Pada akhirnya dia kontak ke Indra Lesmana di Jakarta. Oh, Indra Lesmana ya, yang memang senior ya untuk urusan jazz ya di Betul, Indonesia ya. betul. Dan pada usia sekitar masih 10 tahunan, dia sudah berangkat ke Jakarta. Ayahnya, bisnis ayahnya ditinggalkan, artinya Mas Denny ini meninggalkan bisnis pariwisatanya, dia pindah ke Jakarta, dan akhirnya Indra Lesmana menjadi guru dari Joe ini pada sekitar 1,5 tahunan, dan seminggu 2 kali, paling nggak 2 jam dia harus main piano bersama Indra Lesmana, dilatih seperti itu. Dan disiplin itu ada karena Indra waktu itu punya semacam pub jazz namanya Red White di Kemang Mas, itu ya? di Kemang. Sudah nggak ada sekarang ya? Betul, nggak ada karena Indra udah pindah ke Bali. Oke. Ya. Dan pada saat itulah sebetulnya luck atau keberuntungan pertama itu ada di sana. Oke. Karena begitu diterima oleh Indra, di tempatnya Indra Lesmana di Red White itu kebetulan ada Jazz for Kids. Jazz for Kids ini memang anak-anak muda, anak-anak kecil itu bisa bermain apapun juga di Red White ini, termasuk jam session sama Indra Lesmana. Wow, bisa sejauh itu ya keterlibatan Mas Indra Betul, Lesmana ya. ya gitu loh. Karena Mas Indra setiap kali main perform di Red White itu selalu ini anak ini selalu di sampingnya gitu. Oh gitu. Nah, Jadi di begitu, sampingnya duduk iya, gitu duduk Mas. di sebelahnya. Wow. Jadi ini kursi piano kan panjang tuh. Iya, panjang. Jadi begitu Indra bergeser sengaja diganti dia gitu. Oh, diisi langsung Diisi, ya oleh Joey gitu. Dengan begitu ada spirit untuk dia menjadi dewasa dalam tanda petik untuk musik yang seperti yang dimainkan oleh Indra Lesmana. Itu yang terjadi pada saat Red White. Kebetulan saya sempat nonton sekali. Dan di Red White itu sebetulnya Jazz for Kids-nya ini ternyata tidak terpenuhi karena kebanyakan orang dewasa. Misalnya kayak musisi-musisi dewasa lah yang tampil di situ, sehingga anak ini, Joe ini bermain dengan para musisi yang secara senior, skill-nya bagus, dan juga jam terbangnya tinggi. Itulah yang menjadikan dia Wah iya, benar dahsyat. ya. Sangat beruntung ya. Iya, betul. Kalau awalnya mungkin bapaknya tidak pindah dari Denpasar ke Jakarta dan tidak bertemu dengan Mas Indra Lesmana yang kebetulan juga sedang punya program Jazz for Kids, mungkin ya hari ini akan ada Joey Alexander yang skillful, cuma mungkin nggak ke Grammy ya. Iya, belum tentu sampai Belum ke arah tentu sampai situ. ke arah situ Iya. ya.